Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Resmi, Acerbi tinggalkan Inter Milan setelah 4 musim penuh trofi. Inter Milan resmi mengumumkan perpisahan dengan Francesco Acerbi, bek veteran yang menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan sukses Nerazzurri dalam beberapa musim terakhir. Dalam pernyataan resmi yang penuh emosi, Inter Milan menyebut perjalanan Acerbi sebagai sebuah patto di fede, janji kepercayaan, sebuah ikatan kuat antara pemain, klub, dan para pendukung. Dalam rilis resminya, Inter menggambarkan hubungan dengan Acerbi bukan hanya sebagai kerjasama profesional, tetapi sebagai ikatan emosional yang dalam. Klub menulis bahwa Acerbi datang ke Inter pada musim panas 2022 membawa pengalaman panjang dan mentalitas juara, memiliki semangat untuk terus membuktikan diri di level tertinggi, segera menjadi sosok penting di lini pertahanan. Inter menyebut bahwa Acerbi dengan cepat mendapatkan kepercayaan penuh dari klub dan supporter, terutama berkat konsistensi dan ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1. Resmi, Darmian tinggalkan Inter Milan, akhiri 6 musim pengabdian. Inter Milan kembali mengucapkan salam perpisahan kepada salah satu pemainnya. Setelah sebelumnya melepas Yann Sommer dan Francesco Acerbi, kini giliran Matteo Darmian yang resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Nerazzurri. Melalui situs resminya, Inter mengumumkan bahwa Darmian akan meninggalkan klub dengan status agen bebas, sekaligus menutup perjalanan 6 musim yang dipenuhi dedikasi, kerja keras, dan berbagai kesuksesan. Dalam pernyataan resminya, Inter menggambarkan perjalanan Matteo Darmian sebagai rangkaian kepingan kecil yang membentuk mozaik indah dalam sejarah klub. Meski jarang menjadi sorotan utama, Darmian selalu hadir sebagai sosok yang dapat diandalkan kapanpun dibutuhkan. Ia dikenal sebagai pemain yang selalu siap bermain di posisi manapun, tidak pernah mengeluh meski sering berganti peran, menjadi pemimpin yang tenang di ruang ganti, memberikan contoh lewat kerja keras, bukan kata-kata. Bagi Inter, Darmian adalah tipe pemain yang selalu diinginkan setiap pelatih. Empat perpisahan, buka ruang gaji Inter secara signifikan. Kepergian 4 pemain veteran sekaligus, yakni Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, dan Matteo Darmian membuat Nerazzurri mencatat penghematan besar dalam struktur biaya klub. 4 pemain tersebut resmi meninggalkan Inter setelah kontrak mereka berakhir, dan langkah ini memberikan ruang finansial yang cukup signifikan untuk musim depan. Menurut perhitungan dari Calcio e Finanza, kepergian 4 pemain ini berdampak langsung pada penurunan biaya operasional klub. Total penghematan, lebih dari 16,3 juta euro dari gaji pemain. Sekitar 3,5 juta euro dari amortisasi. Hampir 20 juta euro, total pengurangan biaya dibanding musim sebelumnya. Ini menjadi salah satu langkah efisiensi terbesar Inter dalam beberapa musim terakhir. Lautaro tuai pujian di Argentina, dibawa bayang-bayang Messi, tapi beri lebih dari sekadar gol. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendapat pujian tinggi dari media ternama Argentina seperti La Nación, yang menilai bahwa kontribusinya untuk tim nasional melampaui sekadar mencetak gol, meskipun ia kerap hidup dalam bayang-bayang mega bintang Lionel Messi. Di tengah perjalanan Argentina di turnamen akbar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Lautaro mulai menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu pilar utama di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni. Dalam laporan La Nación, Lautaro digambarkan sebagai pemain yang sering tidak mendapat sorotan utama karena dominasi Messi, namun di balik itu, kontribusinya sangat krusial. Beberapa catatan performanya di turnamen, memberikan assist untuk Messi, walaupun gol dianulir, memperoleh penalti yang dieksekusi Messi, mencetak gol lewat penalti melawan Yordania, selalu menjadi bagian penting dalam rotasi lini depan meski tidak selalu tampil penuh. Lautaro tetap menjadi elemen penting dalam sistem permainan Argentina.
Diincar klub Liga Inggris, Inter pastikan Sučić tidak dijual. Inter Milan mengambil keputusan final terkait masa depan Petar Sučić di tengah derasnya minat sejumlah klub elit Liga Inggris. Penampilan impresif gelandang asal Kroasia itu bersama Inter Milan maupun di ajang Piala Dunia 2026 semakin meningkatkan nilai dan reputasinya, tetapi Nerazzurri tidak memiliki niat sedikitpun untuk melepas sang pemain. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Inter justru memandang Sučić sebagai salah satu fondasi utama lini tengah untuk beberapa musim ke depan. Performa Petar Sučić terus menunjukkan perkembangan pesat sepanjang musim. Setelah tampil menjanjikan bersama Inter, gelandang berusia 22 tahun itu kembali mencuri perhatian saat membela timnas Kroasia di Piala Dunia. Salah satu penampilan terbaiknya hadir ketika menghadapi Ghana. Dalam pertandingan tersebut, Sučić mencetak gol pembuka yang membantu Kroasia meraih kemenangan sekaligus memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang modern. Penampilan konsisten tersebut membuat sejumlah klub papan atas Liga Inggris mulai memantau situasinya. Hamsik, Piotr Zielinski pemain paling berbakat yang pernah saya lihat. Legenda Napoli, Marek Hamsik memuji gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski yang juga pernah main di Naples. Menurutnya, dia pemain paling berbakat. Nama Marek Hamsik identik dengan klub Napoli, tempat dia menghabiskan hampir 12 tahun karir dan mencatatkan 520 penampilan. Selama masa itu, dia sempat satu tim dengan gelandang asal Polandia, Piotr Zielinski. Zielinski adalah salah satu pemain paling berbakat yang pernah saya lihat sepanjang karir saya. Dia ambidextrus, punya visi bermain yang luar biasa, dan kecerdasan taktik yang di luar kebiasaan, ujar Hamsik. Sejak awal sudah jelas dia punya semua modal untuk meraih karir besar, dan memang begitu yang terjadi. Kami berbagi momen-momen luar biasa bersama dan saling memahami dengan sangat baik. Piotr, dan tentu saja, Robert Lewandowski. Polandia punya dua pemain fenomenal, kelas dunia. Zielinski sendiri kini menjalani perjalanan karirnya bersama Inter Milan, setelah sebelumnya jadi salah satu pilar utama Napoli, dan kini dia tampil sebagai salah satu pemain kunci di bawah asuhan pelatih Christian Chivu. Inter Milan abaikan data untuk datangkan Bisek, ini alasan Ausilio. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio membuka kisah menarik di balik salah satu rekrutan penting Nerazzurri dalam beberapa musim terakhir, yaitu Jan Bisek. Dalam momen pembukaan bursa transfer musim panas di Rimini, Ausilio mengakui bahwa tidak semua data scouting mendukung keputusan tersebut, namun ia tetap memilih sang bek karena faktor non-teknis yang dianggap lebih penting. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana Inter tidak selalu bergantung penuh pada algoritma dan laporan data dalam mengambil keputusan transfer. Ausilio secara jujur mengakui bahwa saat Inter mendatangkan Bisek, ada perbedaan pandangan di internal klub terkait analisis data. Apakah ada pemain yang kami rekrut meski bertentangan dengan data? Ya, lebih dari satu. Dalam kasus terbaru adalah Bisek, yang tidak semua laporan scouting sepakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun modern football sangat bergantung pada analitik, faktor manusia tetap memiliki peran besar dalam keputusan transfer Inter Milan. Bahas transfer Alessandro Bastoni, Madrid mulai dekati Inter Milan. Real Madrid dikabarkan sudah melakukan pendekatan dengan Inter Milan, guna membahas potensi transfer Alessandro Bastoni di musim panas ini. Melansir kabar dari AS, Real Madrid telah mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk merekrut bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, seiring upaya klub terus membentuk kembali skuad Jose Mourinho menjelang musim baru. Manajer asal Portugal itu mengidentifikasi lini pertahanan sebagai area yang paling membutuhkan penguatan, sebuah strategi yang sudah tercermin dalam kedatangan Ibrahima Konate, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries. Namun, rencana perekrutan klub belum selesai. Prioritas Real Madrid selanjutnya adalah mendatangkan bek tengah lainnya,
meskipun kedatangan pemain baru lainnya masih bergantung pada kepergian pemain karena pertimbangan finansial dan batasan pendaftaran skuad. Inter sepenuhnya menyadari ketertarikan Real Madrid pada Bastoni dan yang lebih penting, keinginan sang bek untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah perkembangan baru. Selama musim berjalan, Inter memberi Bastoni izin untuk menjajaki masa depannya, yang berujung pada diskusi dengan Barcelona yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Nottingham saingi Inter dan Arsenal dalam persaingan transfer Curtis Jones. Nottingham Forest mendadak ikut rebutan Curtis Jones dari Liverpool. Setelah Arsenal, kini posisi Inter Milan makin terjepit dalam negosiasi transfer. Persaingan untuk mendapatkan Curtis Jones semakin rumit bagi Inter Milan. Belum ada kemajuan berarti dalam negosiasi dengan Liverpool, meski pemain tersebut sempat menunjukkan sinyal terbuka untuk pindah ke Nerazzurri. Mengutip laporan Ben Jacob dari Tim Talk, Nottingham Forest kini juga ikut memburu gelandang asal Inggris tersebut. Liverpool dilaporkan sudah mengetahui ketertarikan Forest, seiring rencana pelatih Vitor Pereira memperkuat lini tengahnya. Jacob juga mengonfirmasi tawaran resmi Inter senilai 21,5 juta pound, atau setara 25 juta euro. Hanya saja, Liverpool tetap bersikukuh meminta 40 juta euro, dan belum jelas apakah Forest bersedia mengeluarkan dana sebesar itu untuk mendapatkan Jones. Liverpool sendiri disebut tetap siap kehilangan Jones secara gratis tahun depan jika tidak ada tawaran yang sesuai keinginan mereka. Sebagai alternatif, Forest dilaporkan masih mempertimbangkan beberapa target lainnya, termasuk Lucas Bergal dari Tottenham Hotspur, dan Davide Frattesi dari Inter Milan untuk mengisi posisi yang sama di lini tengah. Resmi, De Vrij tinggalkan Inter Milan, sang tembok Nerazzurri akhiri pengabdian 8 musim. Inter Milan kembali mengumumkan perpisahan, dengan salah satu pemain veterannya. Melalui situs resmi klub, Stefan De Vrij dipastikan meninggalkan Nerazzurri dengan status bebas transfer setelah mengabdi selama 8 musim. Bek asal Belanda itu dikabarkan akan melanjutkan karirnya bersama klub Yunani, Panathinaikos, sekaligus menutup perjalanan panjang yang dipenuhi trofi, loyalitas, dan konsistensi bersama Inter. Dalam pesan perpisahannya, Inter mengenang De Vrij sebagai sosok yang berhasil memenuhi janjinya untuk menjadi tembok pertahanan Nerazzurri. Inter membuka pernyataan resminya dengan mengingat kalimat pertama yang pernah diucapkan Stefan De Vrij saat bergabung pada 2018, "Saya dipanggil untuk membangun sebuah tembok." 8 tahun kemudian, klub menilai janji tersebut benar-benar ditepati. Menurut Inter, De Vrij menjadi fondasi utama yang menopang berbagai kesuksesan klub melalui ketenangan, kecerdasan membaca permainan, dan konsistensi luar biasa di jantung pertahanan. Romano update transfer Inter, Soled mandek, Chalobah dipantau, Camavinga dan Pisili ditepis. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan update terbaru terkait aktivitas Inter Milan di musim panas ini. Dalam analisis terbarunya, Romano menegaskan bahwa beberapa rumor besar yang mengaitkan Inter dengan nama-nama top Eropa tidak memiliki dasar kuat, sementara fokus utama klub kini adalah memperkuat lini pertahanan. Pernyataan ini sekaligus memperjelas arah strategi transfer Inter, yang sedang mencari 2 bek baru untuk musim depan. Romano dengan tegas membantah 2 nama besar yang sempat dikaitkan dengan Inter Milan, yaitu Camavinga dan Nicolo Pisili. Menurutnya, Inter tidak pernah melakukan pendekatan untuk Camavinga. Gelandang Real Madrid itu memiliki gaji yang terlalu tinggi untuk standar Serie A. Camavinga juga tidak berniat meninggalkan Real Madrid. Sementara itu, terkait Pisili, Romano menegaskan bahwa rumor transfer ke Inter juga tidak benar dan sudah dibantah langsung oleh pihak klub. Nama Umar Soled dari Udinese sempat menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini belakang Inter. Namun, situasi terbaru menunjukkan bahwa negosiasi tidak berjalan kemana-mana. Di tengah mandeknya beberapa negosiasi, muncul satu nama baru yang mulai diperhatikan serius oleh Inter Milan, yaitu Trevoh Chalobah dari Chelsea.
Fabrizio Romano, Inter Milan gerak cepat boyong Halaili. Inter Milan terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk musim depan. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Nerazzurri kini semakin aktif di bursa transfer, dengan membidik pemain baru di sektor bek sayap kanan dan lini pertahanan. Dalam video terbaru di kanal YouTube miliknya, Romano menyebut bahwa Piero Ausilio telah mengonfirmasi Inter akan mendatangkan 2 bek baru, sementara pembicaraan untuk memperkuat posisi wingback kanan juga terus berlangsung. Salah satu nama yang kini mendapat perhatian serius dari Inter adalah Anan Halaili, winger muda milik Union Saint-Gilloise. Menurut Romano, Inter telah mengambil langkah konkret dalam beberapa hari terakhir dengan menghubungi perwakilan sang pemain, memulai komunikasi terkait persyaratan pribadi, memasukkan Halaili ke dalam daftar prioritas untuk posisi sayap kanan. Untuk posisi di sisi kanan, Inter terus bekerja, ada konfirmasi mengenai nama Anan Halaili. Dalam beberapa jam terakhir, Inter telah bergerak dan menghubungi agen sang pemain. Halaili merupakan salah satu target, tetapi bukan satu-satunya. Inter sedang menggarap peluang ini dan telah melakukan penjajakan, ujar Romano. Resmi, Inter Milan umumkan perpisahan dengan Yann Sommer. Inter Milan resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Yann Sommer. Seiring berakhirnya kontrak sang penjaga gawang, klub asal kota Milan itu menutup perjalanan 3 musim yang penuh kesuksesan, melalui sebuah pernyataan resmi yang syarat emosi. Dalam pesan perpisahannya, Inter memberikan penghormatan kepada Sommer sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah menjaga gawang Nerazzurri. Penampilan heroiknya di Liga Champions melawan Barcelona hingga sederet penyelamatan krusial di Serie A, disebut sebagai bagian dari warisan yang akan selalu dikenang para pendukung. Yann Sommer bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2023, dan langsung menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Selama 3 musim membela Nerazzurri, kiper asal Swiss itu dikenal karena konsistensi performa yang luar biasa, ketenangan dalam situasi penuh tekanan, kemampuan distribusi bola yang sangat baik, refleks cepat dalam penyelamatan 1 lawan 1. Inter menilai Sommer sebagai sosok yang memberikan rasa aman bagi seluruh lini pertahanan sepanjang masa baktinya. Transfer Mancini ke Inter hanya bisa terwujud lewat pembelian permanen. Inter Milan dikabarkan mengincar Gianluca Mancini sebagai target utama lini pertahanan musim depan. Namun, transfer hanya bisa terjadi lewat pembelian permanen, bukan skema pinjaman. Dalam proyek jangka panjang Inter, posisi bek tengah menjadi salah satu area yang ingin diperkuat secara signifikan. Gianluca Mancini dianggap sebagai profil ideal untuk kebutuhan tersebut. Masa depan Gianluca Mancini saat ini masih sangat bergantung pada proses negosiasi kontrak baru dengan AS Roma. Kontraknya yang berlaku hingga 2027 membuat situasi transfer ini cukup kompleks. Jika Roma berhasil memperpanjang kontraknya, maka peluang Inter semakin sulit. Namun jika Roma gagal mencapai kesepakatan, pintu transfer ke Nerazzurri terbuka lebih lebar. Situasi ini membuat Inter harus menunggu perkembangan dari Trigoria, sebelum melangkah lebih jauh. Salah satu poin paling penting dari rencana transfer ini adalah format kesepakatan. Menurut laporan L'Interista, jika Mancini benar-benar bergabung dengan Inter, maka transfer harus berupa pembelian permanen, tidak ada opsi pinjaman. Inter ingin menjadikannya bagian proyek jangka panjang. Tak hanya Koci, Pisa juga bidik Luka Topalovic dari Inter Milan. Pisa terus menunjukkan aktivitas agresif di bursa transfer musim panas ini, setelah terdegradasi ke Serie B. Setelah memperpanjang kontrak kapten tim Antonio Caracciolo, kini klub asal Toskana tersebut mengalihkan fokus ke sektor penguatan skuad dengan membidik beberapa pemain muda berbakat, termasuk dari Akademi Inter Milan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Pisa kini berada dalam tahap lanjutan negosiasi untuk mendatangkan Matteo Koci, sekaligus memantau satu nama lain dari tim Inter U23, yaitu Luka Topalovic. Selain Koci,
Pisa juga dikabarkan tertarik pada Luka Topalovic, pemain muda lain yang masih berada dalam sistem pengembangan Inter Milan. Topalovic dikenal sebagai gelandang muda dengan karakter permainan teknis dan kemampuan distribusi bola yang baik. Meski belum ada negosiasi resmi yang mendalam, namanya sudah masuk dalam daftar pantauan Pisa untuk memperkuat lini tengah.